diskusi kita pertanyaan menggantung saya untuk Mas Freddy tadi, kenapa nggak langsung aja ditunjukkan? Pertimbangannya apa sih? Jadi begini, justru saya apa yang disampaikan Mas Ajis tadi sebelum merespon ke situ menurut saya tidak benar ya. Menurut saya tidak benar. Kenapa? Itu kan diajak kita. Coba dilihat deh itu video-video semua itu, perilaku orang-orang itu. Ya, di YouTube, di TV-TV. Bagaimana itu penghujatannya itu? Bagaimana dengan ya mempreteli ijazah Pak Jokowi itu, mengatakan itu kan dipenuhin narasi kebencian semua. Jadi sudah sakit hati gitu? Itu kan sudah menyerang semua, menyerang martabat kehormatan. Nggak ada seperti yang disampaikan beliau tadi baik-baik, nggak ada seperti itu. Kalau begitu mah lain cerita. Kemudian latar belakang orang-orang ini kan jelas semua. Roy Suryo aja pernah dipidana, kasusnya juga sama, menghujat juga, ya sama kan. Dr. Tifa lihat semua tweetannya, isinya sebegitu semua. Jadi memang harus dikasih pelajaran orang ini. Publik juga harus dikasih pembelajaran agar tidak gampang-gampang. Kemudian nanti di mana logikanya orang nggak ada mempunyai dasar apapun, tiba-tiba teriak-teriak, ijazahmu palsu, Pak Jokowi ijazahmu palsu. Kemudian dia nggak punya dasar, nggak punya bukti, teriak-teriak begitu. Kemudian dibalik, ya supaya kita selesai ini, supaya damai, supaya nggak gua bilang lagi ijazahmu palsu, lu tunjukin dong ijazahmu ke gua. Logikanya kan ngaco. Enak banget ya, udah hujat-hujat orang, menghina orang, menuduh ijazah palsu, nggak punya dasar, tiba-tiba supaya gue nggak nuduh-nuduh lu lagi, tunjukin dong ijazahmu ini ke publik, tunjukin ke gue. Kan enak banget. Yang seperti itu mau kita kasih pembelajaran kepada publik. Ayo, come on dong. Gitu loh. Jadi udah tepat ini Pak Jokowi melakukan upaya hukum, ya melaporkan orang-orang ini. Nanti tunggu jawabannya melalui kepastian hukum, melalui proses hukum, melalui putusan hukum. Udah tepat itu. Oke, sudah tepat. Berarti sepertinya dari pihak Pak Jokowi merasa Roy Suryo CS ini sudah kelewatan, Mas Ajis. Iya, jadi gini, kalau Mas Freddy ini hidupnya di Korea Utara ya atau di negara yang memang otoriter, boleh. Jangan lupa kita di Indonesia mengedepankan demokrasi. Kan begitu kan, musyawarah, mufakat. Sebentar, saya bicara tadi saya bicara tadi nggak motong. Oke, saya bicara tidak motong. Oke. Ini etikanya di mana? Sekarang yang nggak benar etikanya mana? Ya, oke, silakan. Jadi gini, saya katakan lagi, kalau hidupnya di Korea Utara atau di negara otoriter nggak apa-apa begitu. Ini demokrasi, ya. Bedakan antara orang mengkritik gitu kan. Beda. Jadi masa orang mengkritik ini loh ijazahnya nggak benar, kita mau cek seperti apa sih, didiskusikan. Masa dibilang menghina gitu loh. Lagian begini loh, apa urgensinya menghina seorang presiden? Roy Suryo, Dr. Tifa, warga negara mana? Sekarang saya mau tanya. Warga negara Indonesia. Apa urgensinya warga negara Indonesia menghina presiden orang Indonesia juga? Urgensinya apa? Justru kita bela mati-matian kok. Justru kita membela harga diri bangsa Indonesia. Nggak mungkin. Jadi saya katakan, narasi yang katanya menghina presiden, menghina, nggak ada. Itu dicetuskan justru oleh orang-orang yang pengen keributan. Mereka itu kan bilang, emang Roy Suryo, Dr. Tifa nggak ada kerjaan? Menghina gitu nggak ada kerjaan? Mau ngapain? Mereka justru sayang, cinta dengan negeri ini, dengan masyarakat, ada polemik, dipijarakan. Ini loh, oh ya ternyata benar. Ketika ada subjektivitas, wajar dong. Mas Freddy juga kan subjektif. Wah, enggak lah, ijazah Jokowi itu asli, dia kulit. Tadi jelaskan kan, wajar, kita menghargai gitu loh. Nah maksud saya, apakah dengan tadi orang itu lebih tajam kemudian, untuk subjektifnya tadi, kemudian kita katakan itu menghina? Kan enggak juga. Seperti itu loh. Jadi maksud saya, jangan kritikan itu dianggap hinaan. Dianggap sesuatu yang, tabu. Kan enggak begitu juga. Pak Jokowi bilang kok, ayo waktu itu kan berapa kali kita sama-sama sepakat bahwa beliau minta dikritik, kan begitu, minta di demo, minta dievaluasi, dan itu bentuk bagian sayang kita terhadap pemerintahan, terhadap bangsa, terhadap negara. Jadi janganlah kita menganggap itu sebagai sesuatu yang berlebihan. Saya pun juga menghargai ketika Pak Jokowi bersikeras, kita hargai, laporannya juga kita hargai, kan begitu. Nah maksud saya adalah tadi, kalau misalnya tadi diajak duduk bareng segala macam, saya yakin insya Allah mau. Seperti itu, mau duduk bareng dan untuk mengakhiri polemik juga. Kan Pak Jokowi selama ini dikenal santun, baik segala macam. Nah menurut saya
ini saatnya untuk membuktikan bahwa memang beliau dari awal sampai akhir, from the beginning until the end, dia begitu. Nah, maksud saya ini saya yang tepat. Saya harap makanya tadi ada masukan kepada Pak Jokowi ya sebagai mantan presiden untuk kemudian mengevaluasi. Sama-sama anak bangsa loh nih, kita urusan banyak kan gitu kan, PR bangsa ini banyak. Nah, maksud saya ayo kita saling menghargai, dan juga ketika ada kritik, ada saran apa segala macam, ya kita coba saling menghargai juga. Seperti itu, Mas Freddy. Nggak menghina tapi kritik loh. Ya, pertama yang mau saya klarifikasi, ini kan ya apa namanya, keramaian ini 3-4 bulan terakhir ini, serangan yang bertubi-tubi ini 3-4 bulan terakhir ini. Ya, Roy Suryo, Dr. Tifa, sama Rimson, itu kan mereka mengkotak-katik ijazah Pak Jokowi ini kan 3 bulan 4 bulan terakhir ini ya. Dan saat itu Pak Jokowi bukan presiden lagi, sudah warga negara biasa. Jadi saya mengklarifikasi omongan beliau, kalau saat beliau menjadi presiden, beliau sama sekali tidak merespon itu. Tetapi 3-4 bulan terakhir ini serangannya begitu luar biasa. Saya tidak sepakat itu dikatakan kritik. Kalau kritik bukan begitu. Ya, Undang-Undang Dasar kita menjamin memang ya dan melindungi ya hak kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, silakan. Tapi ada juga batasannya di Undang-Undang Dasar juga. Batasannya yaitu undang-undang itu dalam hal ini itulah dicerminkan dalam KUHP, dalam KUHP 310, 311 maupun dalam Undang-Undang ITE, ya, tidak boleh ya memfitnah, menyerang kehormatan orang lain dalam menyampaikan kritik. Menurut saya itu bukan kritik. Oke, silahkan saling menghargai pendapatnya Mas Aziz, pendapat saya. Oleh karena itu makanya saya bilang, karena ini memang saling berteguh pada pendapatnya masing-masing, silahkan saja. Maka yang akan menjawab itu ya proses hukum, kan begitu. Ini kan tidak ada titik temu ini. Dan Pak Jokowi sudah memutuskan bahwa biarkan proses hukum yang akan menyelesaikan itu. Ya sudah, kita lihat saja. Kita tunggu saja putusan hukum itu. Oke, Bang Aristo. Oke, karena saya duduknya di tengah, saya menawarkan jalan tengah aja nih. Oke. Ya. Pertama soal bagaimana menyelesaikan polemik ini kan. Tadi kan saya kasih dua possibility ya, dua alternatif. Tadi yang pertama, ya ini proses hukum, strategi litigasi jalan, tetapi ada downsides-nya juga, ada upsides. Yang kedua soal dikasih aja ijazahnya. Kan kayaknya ini dua-duanya susah, makanya kita kasih jalan tengah. Jadi misalnya sampai berkas perkaranya bisa sampai ke pengadilan, misalnya bisa sampai pengadilan, bagaimana kalau pengadilannya disiarkan aja secara live? Ya, ketika disiarkan secara live, di situ kan pasti ada bukti ijazahnya menjadi lampiran bukti. Dan itu dipertontonkan kalau memang pihak Pak Jokowi, pihak teman-temannya Mas Freddy ini menginginkan transparansi, ya menginginkan proses legal formal, ya di situ. Jadi ditunjukkan, disiarkan, mungkin TV One bisa menyiarkan, ketika ditunjukkan, kan nanti pasti ditunjukkan. Ini ijazahnya, coba dicek. Misalnya jaksa, advokat ke depan, mengecek saksi, mengecek UGM, nanti kan dipanggil pasti. Mengecek betul tidak mengeluarkan. Nah itu disiarkan, supaya bisa dilihat langsung, dieksaminasi masing-masing terhadap ijazahnya. Itu jalan tengah yang pertama. Yang kedua saya mau menambahkan tadi Mas Freddy, persoalan kritik ya. Jadi gini, Mahkamah Konstitusi itu kan baru mengeluarkan putusan ya. Dan ini sebenarnya dari konvensi internasional bahwa yang namanya pejabat publik atau mantan pejabat publik, dan Jokowi by the way masih pejabat publik karena Danantara ya, masih menjadi Dewan Pengarah Danantara, itu degree derajat dia tahan terhadap kritik itu harus jauh lebih besar daripada orang biasa. Kenapa? Ya karena dia tokoh. Ya. Karena dia pejabat publik, artinya itu sudah menjadi konsekuensi. Nah masalah ini kebablasan atau tidak kebablasan itu adalah perdebatan layer yang lain. Itu perdebatan layer yang kedua. Nah oleh karena itu, apabila ternyata ini berkasnya sampai ke pengadilan, apabila ya Mas Aziz ya, saya nggak tahu apakah sampai atau tidak. Ya. Tapi kalau misalnya sampai, nah itu dia tadi jalan tengah. Udah siarkan aja. TV One juga siarkan, nanti dengar UGM ngomong apa, nanti kan pasti ada lampiran dalam berkas, sudah dikasih tuh ijazahnya ke penyidik. Nah itu kan pasti akan menjadi lampiran berkas perkara. Nah dengan begitu mudah-mudahan selesai. Nah, kenapa? Karena proses legal formalnya selesai, tadi kepastian hukum, dan proses material truth atau kebenaran material itu juga diharapkan selesai karena ijazahnya sudah ditunjukkan. Nah ini kombinasi nih.
Gitu Mbak Vena. Oke, kalau misalnya sebelum itulah kemungkinan dari pihaknya Pak Jokowi kemudian bersedia untuk duduk bersama dan juga membahas lah dengan pihak lawan begitu seperti yang apa yang diminta oleh Mas Ajis atau bahkan mencabut laporan. Buat saya sih udah too late ya kayaknya ya, karena sudah di Pak Jokowi ini ya sekelas Pak Jokowi pasti kalkulasinya itu luar biasa sebelum dia ke Polda Metro, itu sudah pasti. Jadi kalau sampai dia datang kemudian tiba-tiba mencabut laporan kayaknya sulit, kecuali mungkin kalau pihak-pihak dari kliennya Mas Aziz minta maaf secara massal, mengaku hilaf ya mungkin saja. Tapi kalau sekarang posisinya sekarang nggak ada angin tiba-tiba mencabut, itu malah menimbulkan polemik berikutnya, malah tambah kusut lain lagi. Omongan nanti. Nah, betul, lain lagi omongan karena sudah maju ya nggak boleh mundur. Oke, Mas Aziz, berarti udah nggak bisa dong apa yang diminta tadi. Udah siap belum? Iya, segala sesuatu pasti juga ada hitung-hitungannya kan tadi dari pihak teman-teman pasti ada strategi pembelaan lah dari kami juga. Nah, tapi yang saya stressing sedikit tadi, saya tadi mau sampaikan tapi sudah disampaikan oleh Maristo bahwa beliau masih sebagai pejabat publik di Danantara, satu. Yang kedua adalah jangan lupa waktu dulu Gus Nur dan Bambang Tri itu ditahan dan menjalani proses waktu beliau masih jadi presiden. Terkait dengan tuduhan ini juga kan begitu. Jadi artinya saya sedikit mengklarifikasi ya gitu. Ini apa input saya tadi terhadap keterangan beliau. Terus yang selanjutnya, apa mungkin? Saya yakin masih mungkin aja. Jangan lupa pelapor itu punya hak. Dan kalau kita lihat dari kacamata yang memang apa namanya kita mencari jalan keluar ya, kacamata bijak lah gitu kan. Saya yakin bisa gitu kan. Tinggal bagaimana pihak-pihak di sekeliling Pak Jokowi ini untuk memberi masukan yang apa namanya yang out of the box pastinya gitu kan, yang kemudian ini justru akan jadi momen titik balik. Jangan lupa masyarakat kita itu apa mudah tersentuh oleh pihak-pihak yang quote unquote dizolimi. Nah artinya kalau kita menganggap bahwa ini adalah suatu pertarungan, kemudian salah satu pihak legowo, apalagi dalam hal ini seorang pemimpin ya waktu itu Pak Jokowi dan saat ini dia juga dipermasalahkan. Nah itu saya yakin itu akan jadi titik balik gitu kan. Ya untuk nama baik Pak Jokowi kembali masyhur. Menurut saya begitu. Memang perlu ada masukan out of the box ya untuk beliau gitu kan. Dan tentu saja harus juga diiringi juga dari kami untuk kemudian ada feedback untuk menyambut hal tersebut. Saya yakin dan saya termasuk salah satu pihak yang memang lebih mengedepankan musyawarah tadi. Karena sekali lagi kita tidak berurusan dengan bangsa lain, dengan musuh yang sudah menyakiti sedemikian rupa. Enggak. Ini ada mantan presiden dan sekarang jadi pejabat publik juga masih. Dan ini ada rakyatnya, masyarakat. Gitu loh. Menurut saya kenapa sih harus menempuh jalur seperti ini gitu kan. Kalau tadi dibalik juga, kenapa Anda melaporkan? Justru itu, kita kalau dipidana kan ada, jangan lupa, ada restoratif justice. Nah gitu, mungkin nanti Bang Aristo lebih bisa menjelaskan ya. Bahwa ini menurut saya tetap ada. Di restoratif itu bijak menyelamatkan muka seluruh pihak dan everybody happy. Mas Freddy, nanti mungkin bisa ditanggapi ya, tapi usai jeda, karena nanti usai jeda juga selain kita akan dengar respon dari Mas Freddy, kami juga akan menghadirkan pemirsa, ini ada pernyataan dari teman dari Pak Jokowi yang juga sempat menyampaikan beberapa hal. Sesaat lagi kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam.